Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Wiladatin Ira Kusumawati, mahasiswa Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Di sini saya akan membahas atau melakukan podcast dengan tema Guru Nonformal, Perjuangan dan Dedikasi di Dunia Pendidikan. Bersama dengan narasumber saya, boleh memperkenalkan diri dengan Ibu siapa? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hanifah. Saya merupakan guru dari sekolah dasar. Terima kasih. Baik, langsung saja. Karena di sini saya akan membahas terkait guru non-formal, yaitu perjuangan dan dedikasi di dunia pendidikan. Di sini saya akan mempertanyakan beberapa hal kepada Ibu. Apakah sudah bisa dimulai, Bu? Iya, bisa. Silakan. Jadi, yang pertama yang ingin saya ketahui, apa sih yang memotivasi Anda mengajar meskipun Anda tidak memiliki latar belakang pendidikan formal? Baik, akan saya jawab. Motivasi utama saya mengajar ini adalah keinginan saya untuk membantu anak-anak agar mendapatkan pendidikan yang layak bagi mereka. Jadi meskipun saya sendiri tidak berlatar belakang pendidikan, akan tetapi saya ingin ikut berkontribusi di dunia pendidikan untuk mencerdaskan generasi muda di lingkungan saya. Seperti itu. Jadi, apakah di daerah Anda juga terdapat banyak guru yang tidak memiliki latar belakang pendidikan? Untuk di desa saya sendiri, pendidikan S1 itu memang minim. Tapi untuk guru yang tidak berlatar belakang pendidikan, itu hanya sebagian. Yang saya ketahui hanya beberapa, tidak kebanyakan guru seperti itu. Oh, jadi Karena memang ada kebijakan baru sekarang dari pemerintah bahwasanya guru itu harus berlatar belakang pendidikan. baik Ibu. Jadi selain alasan atau motivasi Anda menjadi seorang guru karena Anda ingin berkontribusi di bidang pendidikan atau di ranah pendidikan, juga karena di daerah Anda sendiri ini juga minim pelajar yang setara dengan sarjana atau lulusan sarjananya itu minim, Bu. Iya, Baik, seperti itu. Karena saya hidup di lingkungan desa. baik, baik, baik. Kemudian selama Anda menjadi guru ini, bagaimana pengalaman Anda menghadapi tantangan sebagai guru non-formal di sekolah dasar? Boleh Anda jelaskan, Ibu? Baik, untuk tantangan, sempatlah saya mengalami tantangan dalam mengajar itu seperti halnya keterbatasan sarana, kurangnya bahan ajar, seperti itu. Apalagi keterbatasan pengetahuan saya sebagai pengajar ya. Namun hal itu saya akali ataupun saya berusaha untuk mencari solusi dengan cara berdiskusi kepada guru-guru yang sudah berpengalaman. Saya juga belajar secara mandiri di rumah dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dimanfaatkan sebaik mungkin, sekiranya tidak akan ada lagi tantangan-tantangan seperti itu. Jadi memang harus inisiatif sendiri ya Bu untuk mengembangkan kompetensi dalam diri kita sendiri seperti itu agar siswa juga mendapatkan pendidikan sebagaimana layaknya siswa yang diajar oleh guru yang berlatar belakang pendidikan seperti itu, Bu. Iya, seperti itu.
Baik, pertanyaan selanjutnya, metode atau strategi apa yang Ibu gunakan agar siswa tetap semangat dalam belajarnya? Oke. Untuk metode pembelajaran, mungkin setiap guru memiliki metode tersendiri ya. Eh, yang pastinya, tapi untuk guru itu menggunakan metode ceramah, di mana metode ceramah itu menyampaikan pembelajaran secara lisan. Jadi metode itu pasti digunakan. Nah, saya pribadi juga menyelipkan beberapa metode seperti metode belajar dengan bermain itu pada anak-anak agar anak-anak itu tidak merasa bosan dan jenuh di dalam kelas seperti itu. Di situ juga saya melakukan pendekatan-pendekatan kepada mereka agar suasana kelas itu terasa nyaman dan tidak ada kecanggungan antara murid dan siswa. Sesekali kita juga memberikan penghargaan-penghargaan kepada siswa yang memang memiliki eh, apa ya, memiliki kemampuan lebih agar mereka tetap bersemangat dan mempertahankan apa yang sudah mereka miliki. Iya, iya. Setelah tantangan yang telah Ibu sebutkan tadi, bagaimana sih Ibu mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana di tempat Anda mengajar? Jadi saya itu bisa memanfaatkan barang-barang yang ataupun benda-benda yang ada di sekitar sekolah. Sekiranya benda itu bisa digunakan, ya saya gunakan seperti itu. Saya juga mengajak pada siswa-siswa itu untuk menggunakan barang sekreatif mungkin. Kalau kita bisa digunakan untuk bahan pelajaran, ya ayo kita kreatif itu barang sehingga bisa dimanfaatkan seperti itu. Mungkin boleh diberikan contoh Ibu, barang seperti apa yang Ibu maksud? Nah, jadi semisal pada pelajaran IPA ya, sains, ketika sudah ada kendala di proyektor, semisal proyektor seketika itu di sekolah tidak bisa dipakai. Jadi kita memanfaatkan uh, pembelajaran lapangan. Kita mengajak siswa keluar kelas dengan mengamati hewan-hewan yang ada di sekolah, di sekeliling sekolah. Jadi pengamatan mereka itu bisa pembelajaran nyata gitu loh Mbak. Jadi meskipun tidak ada media yang mendukung, kita langsung turun lapangan seperti itu. Baik Ibu, kemudian apa peran dukungan dari keluarga serta masyarakat dalam membantu tugas Anda sebagai guru non-formal? Untuk dukungan dari keluarga maupun masyarakat itu memang sangat penting ya. Dukungan dari keluarga itu kayak semisal kita kan sebagai perempuan utamanya pasti repot kan masalah rumah seperti itu. Jadi dukungan dari keluarga itu mereka tidak memberatkan hal itu. Kayak nggak apa-apa lah meskipun tidak melaksanakan kegiatan rumah, tidak melaksanakan kewajiban rumah, ngajarnya aja seperti itu. Itu kalau dukungan dari keluarga. Kalau dukungan dari masyarakat, mereka tuh pasti memberi semangat pada saya untuk tetap mengajar seperti itu. Untuk ada semisal ada kegiatan-kegiatan sekolah, mereka ikut berpartisipasi di situ. Jadi itu peran atau dukungan dari mereka itu sangat penting bagi saya. Baik Ibu. Terus bagaimana Anda meningkatkan kompetensi dan pengetahuan mengajar tanpa latar pendidikan formal? Nah, itu Mbak, sebenarnya itu menjadi kendala awal saya ya, karena background saya memang bukan berlatar belakang pendidikan. Jadi saya banyak-banyak belajar secara mandiri, seperti belajar melalui internet, membaca buku, jurnal-jurnal, ataupun artikel yang memang bisa menambah wawasan saya. Juga saya kadang mengikuti seminar-seminar yang diadakan oleh kelompok guru ataupun dinas pendidikan seperti itu. Itu yang akan menambah wawasan saya, pengetahuan saya dalam mengajar. Apakah Anda juga sekarang sedang menempuh sebuah pendidikan untuk menunjang kompetensi di pendidikannya Anda ini, Ibu?
Nah, pada saat ini saya memang menempuh pendidikan untuk menyamakan status gelar saya. Ya Karena lebih saya ke sebagai pengajar, mau tidak mau kebijakan pemerintah harus berlatar belakang pendidikan. Nah, seperti itu. Karena memang keinginan saya untuk tetap mengajar, jadi saya meneruskan sekolah saya pada pendidikan, sehingga untuk gelar dan pekerjaan saya di mengajar ini bisa linier seperti itu. oh, baik Ibu. Mungkin Ibu memiliki kesan selama mengajar yang ingin Anda bagikan? Uh, Kesan, Ya, cerita paling berkesan gitu ya. ya, ya bisa. Kalau kesan, mungkin kesan yang paling menyenangkan seorang guru itu ketika kita sudah berhasil ya mencetak siswa-siswa yang ber, berprestasi seperti itu. Semisal awal-awal siswa itu memiliki sifat penakut ataupun dia kurang percaya diri. Nah, setelah itu si siswa tersebut sudah bisa berani tampil, bahkan bisa membanggakan ataupun meraih prestasi. Nah, itu kita sebagai guru tuh kayak merasa bangga seperti itu. Kita sudah berhasil menyalurkan ilmu kita, menjadikan siswa ini lebih baik dari sebelumnya, seperti itu. Kemudian, bagaimana Anda melihat peran guru nonformal dalam pemerataan pendidikan di daerah terpencil? Eh, Peran guru itu memang sangat penting ya untuk pemerataan pendidikan, di mana mereka memang mempunyai tugas untuk menambah pengetahuan dan pendidikan anak-anak bangsa, di mana kita itu menjadi jembatan bagi mereka untuk mendapatkan hak pendidikan mereka. Jadi perannya sangat penting menurut saya. Eh, apa harapan Anda terkait kebijakan pemerintah untuk guru nonformal seperti Anda? Sebenarnya untuk harapan itu pasti banyak ya. Tapi saya tuh berharap semoga pemerintah itu lebih memperhatikan kesejahteraan para guru seperti itu, dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru, serta memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti sertifikasi agar kami itu bisa lebih meningkatkan kualitas mengajar kita kepada siswa. Baik Ibu. Kemudian ini pertanyaan terakhir Ibu. Bagaimana Anda menjaga motivasi Anda dan semangat belajar mengajar dalam kondisi yang penuh keterbatasan? Nah, itu memang perlu ya Mbak, adanya kita tetap termotivasi untuk mengajar, apalagi banyak kendala yang harus kita hadapi. Jadi menurut saya pribadi tuh kayak kita mengingat pada niat awal kita sebagai pengajar itu apa gitu. Nah, setelah kita mengingat itu pasti akan timbul motivasi lagi. Kita harus memang membantu anak-anak, membantu pendidikan mereka seperti itu. Jadi juga dukungan dari siswa sendiri, dukungan dari para masyarakat dan juga keluarga itu menjadi penyemangat saya juga seperti itu. Agar para pengajar itu tetap berpedoman bahwasanya ayo kita semangat lagi sebagai pengajar gitu. Masa depan anak-anak itu sangat penting bagi bangsa ini gitu. Ya, berdasarkan pemaparan Ibu tadi dari awal sampai barusan, mungkin ada pesan yang ingin Ibu sampaikan, khususnya kepada guru yang berlatar belakang non-pendidikan. Mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan, pesan?
atau seperti apa? Pesan saya mungkin ya, eh, karena kita bukan berlatar belakang pendidikan, jangan sampai kita menyepelekan anak-anak bangsa. Kayak saya bukan berbelakang pendidikan, jadi ngapain saya memikirkan mereka-mereka gitu. Nah, kita terus berjuang. Ayo kejar meskipun kita itu bukan pada background pendidikan. Ketika sudah ada kebijakan pemerintah, teruslah kita eh, apa? Teruslah ini memperjuangkan titel kita sebagai guru gitu. Jadi meskipun ada inilah harus itulah, tetap berusaha. Oke, saya ikutin gitu. Jangan pernah merasa rendah karena guru itu hanya segini kerjanya cuma gitu. Tuh. Jadi perlu diingat bahwasanya guru itu memang benar-benar pahlawan tanpa jasa. Baik Ibu, apa ada yang mau disampaikan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup menurut saya. Baik. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Siti Nurhanifah karena telah bersedia menjadi narasumber dalam podcast kami pada hari ini. Semoga sehat selalu, semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya, dan tetap diberi kesabaran, ketabahan, dan kelancaran rezekinya. Baik, terima kasih. Saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.